Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 yang bernama Rahma Khairunisa dengan NIM 2000-2016. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi isi suatu kebijakan dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhinya. Nah, yang pertama kita lihat yaitu komunikasi. Menurut George C. Edward III, komunikasi itu diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi juga mempunyai peranan yang sangat penting sebagai acuan pelaksanaan palase atau kebijakan agar mengetahui persis apa yang akan dikerjakan. Artinya, komunikasi juga dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksanaan palase itu sendiri, sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, cepat, dan konsisten. Selanjutnya, menurut Edward III dalam Widodo pada tahun 2012 menjelaskan bahwasanya dalam komunikasi harus terdapat 3 hal yang sangat penting atau yang disebut dengan 3 dimensi. Yaitu yang pertama ada dimensi transisi, yang kedua ada kejelasan, dan yang ketiga yaitu ada konsistensi. Dimensi konsistensi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak lainnya kepada pelaksana palase, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran palase dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dimensi kejelasan menghendaki agar palase yang ditransisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, serta sasaran dari substansi. Selanjutnya kita lihat pada sumber daya. Nah, sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang sangat mempengaruhi implementasi palase atau kebijakan. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, kecakapan, yang kedua yaitu fisik, dan yang ketiga yaitu mental. Nah, ketiganya ini harus diperankan secara terpadu. Kemampuan aparatur pelaksana menurut Toha pada tahun 1993 diidentifikasikan sebagai kemampuan adalah suatu kondisi yang menunjukkan unsur kematangan yang berkaitan pula dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan, dan pengetahuan. Nah, selanjutnya, sumber daya anggaran akan mempengaruhi pelaksanaan program. Menurut Edward III dalam Widodo pada tahun 2010, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Nah, di samping itu, terbatasnya intensif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo pada tahun 2010 menyimpulkan, bahwasanya terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan palase itu sendiri. Di samping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan posisi para pelaku palase atau kebijakan rendah. Baik, selanjutnya kita lihat yaitu disposisi atau sikap pelaksana. Nah, disposisi yang dimaksud oleh Edward III dalam Misroji pada tahun 2014 itu merupakan sikap para pelaksana palase atau kebijakan yang sangat berperan dalam upaya keberhasilan implementasi palase atau kebijakan, sehingga sesuai dengan tujuannya. Nah, sikap tersebut antara lain jujur, komitmen, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita lihat pada bagian yang terakhir yaitu ada struktur birokrasi. Nah, struktur birokrasi merupakan sistem hubungan formal antara tugas dan wewenang yang mengendalikan serta mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Menurut Jones dalam Purwanto dan Sulistiatuti pada tahun 2015, dalam kegiatan implementasi kebijakan atau palase, struktur organisasi merupakan wadah atau wahana interaksi di mana para petugas, aparat birokrasi atau pejabat yang berwenang mengelola implementasi kebijakan dengan berbagai kegiatannya. Nah, selanjutnya kita lihat yaitu jenis kebijakan dan tingkatan kebijakan. Yang pertama, jenis-jenis kebijakan. Ada kebijakan keuangan. Uang ialah suatu hal yang sangat penting di dalam suatu kehidupan manusia. Uang itu suatu benda yang sudah disepakati bersama, ialah sebagai alat perantara tukar-menukar di dalam suatu hal perdagangan. Terdapat banyak sekali fungsi uang yang sudah kita ketahui secara umum. Selanjutnya yaitu ada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menambah maupun mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter ini biasanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi di dalam jangka pendek. Kebijakan moneter ini juga penting di dalam pemerintah, sebab hal tersebut juga dapat mempengaruhi perekonomian. Yang ketiga ada kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal yaitu sebuah kebijakan atau palase yang mengatur tentang penerimaan serta juga pengeluaran negara. Nah, sumber-sumber penerimaan negara diantaranya yakni pajak, penerimaan bukan pajak, dan juga bantuan ataupun pinjaman dalam serta luar negeri. Nah, oleh sebab itu, kebijakan fiskal ini memang sangat penting bagi suatu pemerintahan. Untuk itu, kebijakan fiskal ini memang harus diperhatikan dengan benar dan sangat teliti sekali.
Nah, selanjutnya kita masuk pada tingkatan kebijakan. Yang pertama itu ada kebijakan umum. Kebijakan umum ialah sebuah kebijakan atau policy yang menjadi pedoman atau juga petunjuk pelaksanaan baik yang memiliki sifat positif ataupun yang bersifat negatif yang melingkupi keseluruhan wilayah atau juga instansi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ada kebijakan pelaksanaan. Nah, kebijakan pelaksanaan yaitu suatu kebijakan atau policy yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga yaitu ada kebijakan teknis. Kebijakan teknis yakni sebuah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Baik, sekian hasil presentasi dan penjelasan materi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.